Baik, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Miss Grace. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita yang selanjutnya, masih di tema 1, subtema 4, dan pembelajaran 4. Sama-sama kita lihat modulnya. Anak-anak bisa buka modulnya. Namun sebelumnya, misalkan mengucapkan atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu melafalkan kosakata. Kemudian siswa mampu membuat karya seni hiasan gantungan kunci dari bahan alam. Nah, langsung saja kita ke materinya. Di sini tentang pelafalan kosakata. Yang pertama, sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Ya, di modul anak-anak, Lani suka mendengarkan cerita. Kelebihan Lani adalah mengenal banyak kata. Setiap kata memiliki arti yang berbeda. Akan tetapi ada juga kata yang serupa. Nah, perhatikan kata-kata berikut ini. Tirukan kata yang disebutkan oleh Lani. Kita perhatikan sama-sama. Ya, di sini Lani mengucapkan kata-kata topi dan kopi. Karena perhatikan ya kata-katanya, topi dan kopi. Terdengarnya sedikit mirip antara topi dan kopi, tetapi topi dan kopi itu memiliki arti yang berbeda tentu saja. Ya, tapi pada saat kita mengucapkan terdengar seperti mirip ya. Yang ini juga mangga, tangga, kedengarannya serupa tapi artinya berbeda. Kuku, suku. Kemudian ayam, bayam. Nah, ini adalah salah satu contoh kata yang memiliki arti berbeda tetapi serupa. Kopi, topi, terdengar mirip tapi artinya berbeda. Mangga, tangga, kuku, suku, ayam, bayam. Nah, coba kita latihan bersama-sama. Anak-anak tulis kata yang serupa dengan buku, sapi, dan mata. Kira-kira kalau buku, kata-kata yang serupa ketika kita ucapkan apa ya? Misalnya buku. Oh, kuku. Kita bisa tulis di sini kuku. Ya, kedengarannya mirip tapi mereka memiliki arti yang berbeda. Jadi kata dasar yang berakhiran huruf K di sini dan yang mendapati akhiran U seperti ini. Buku, buku. Kemudian ada apa lagi? Saku juga ya, bisa. Saku. Nanti anak-anak bisa tulis yang lainnya ya. Kemudian sapi, coba cari kata-kata yang serupa dengan kata sapi. Apa kira-kira? Topi bisa. Atau yang lain lagi, tepi juga bisa. Anda bisa cari lagi yang lainnya. Mata, yang serupa dengan mata apa? Juga cukup banyak nih, ada bata. Ada apa lagi? Kota bisa juga. Nah, anak-anak bisa cari lagi kata-kata yang serupa yang lainnya, yang serupa dengan buku, sapi, dan mata ya. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama membuat suatu karya seni berupa gantungan kunci dari bahan alam. Nah, bahan alam apa yang akan kita gunakan? Sebelumnya kan anak sudah pelajari ya, bahan alam itu ada apa saja. Misalnya daun-daunan, daun kering, rumput, atau misalnya yang lain bunga. Bisa juga anak pakai biji-bijian, kulit telur, itu juga termasuk bahan alam, atau bulu ayam. Nah, di sini kita akan sama-sama membuat gantungan kunci dari bahan alam, dan bahan alam yang digunakan di sini adalah kulit jagung. Anak-anak sudah pernah belum buat suatu karya seni dari bahan alam kulit jagung? Nah, sebelumnya kita baca dulu ya.
Sarah membuat gantungan kunci untuk Siti. Gantungan kunci boneka dari kulit jagung. Sarah berbagi melalui kelebihan yang dimilikinya. Mari kita membuat boneka kulit jagung. Nah, langkah-langkahnya ada di sini. Yang pertama perlu anak-anak siapkan adalah kulit jagung tentunya. Yang sudah kering ya, jangan yang masih basah. Kemudian bentuk menjadi boneka seperti ini. Dan lem setiap bagian boneka. Kemudian pasang gantungan kunci di bagian kepala. Seperti itu. Anak-anak bisa mencobanya. Di sini sudah tertera contoh atau cara membuatnya. Jadi anak-anak perlu cari dulu kulit jagungnya. Ini anak-anak bisa cari di toko-toko buku gitu ya, yang jual perlengkapan sekolah, di situ ada juga. Atau mungkin di rumahnya ada yang orang tuanya, kakek neneknya nanam jagung. Nah, itu anak-anak juga bisa pakai, tapi dikeringin dulu di bawah sinar matahari supaya nggak basah nanti ya, cepat busuk kalau basah. Jadi dikeringin dulu, kemudian anak-anak bisa bentuk yang seperti ini. Bentuk. Kemudian buat rambutnya anak-anak bisa juga pakai tali rafia atau dari kertas atau dari bahan lainnya. Yang penting bahan utamanya adalah kulit jagung ya untuk buat badannya. Kepalanya juga anak-anak bisa pakai gulungan kertas supaya dia mau bentuk bulat, atau kulit jagungnya itu sendiri anak-anak lipat supaya berbentuk bulat. Kemudian nih diikat, bisa pakai benang, bisa pakai tali dan sebagainya. Kemudian jangan lupa dilem, dan hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Nggak harus mirip seperti ini, tapi ini hanya contoh saja. Nah, untuk gantungannya anak-anak bisa gunakan tali juga, bisa gunakan benang, atau jika ada gantungan kunci yang seperti ini, boleh dipakai yang seperti ini. Ya, jadi tugasnya anak-anak hari ini melanjutkan mengerjakan yang ini. Yang pertama, kemudian membuat gantungan kunci seperti ini. Ini tugas yang kedua. Oke? Baik anak-anak, ini selesai sekian untuk materi pembelajaran 4 hari ini. Selamat mencoba untuk membuat gantungan kunci, dan selamat mencoba mencari kata-kata yang serupa dengan mata, sapi, dan buku tadi. Jika ada yang masih kesulitan atau perlu bertanya, bisa hubungi Miss Grace untuk yang kelas 1A dan Miss Putri untuk yang kelas 1B. Nah, untuk tugas gantungan kunci ini, anak-anak tidak harus mengumpulkan sekarang ya. Jadi bisa dikumpul belakangan. Yang penting anak-anak nanti foto berupa foto grid hasilnya dari proses pembuatannya sampai proses akhir ya. Dikirim ke Miss Grace buat 1A dan Miss Putri buat yang kelas 1B. Baik, selesai sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.